Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Irawan, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, dan kita semua yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Guntari dengan NPM 22430143, di mana saya akan membahas materi mengenai blockchain. Oke, pada zaman yang modern ini, perkembangan teknologi semakin canggih. Semua serba digital. Salah satunya seperti transaksi dalam pembayaran. Sudah banyak aplikasi yang menggunakan sistem seperti itu. Contohnya yaitu Dana, OVO, ShopeePay, dan masih banyak lagi. Lalu, saat ini yang sedang ramai dibicarakan oleh orang banyak yaitu kripto. Apa sih kripto itu? Kripto sendiri yaitu mata uang digital. Lalu, apa sih hubungannya dengan blockchain? Apakah sama dengan Bitcoin? Yuk, mari kita dengar dan simak baik-baik lebih lanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian. Blockchain dikenal sebagai suatu database jaringan terdistribusi atau distributed ledger teknologi dengan menggunakan sistem yang kompleks. Blockchain juga merupakan suatu teknologi yang pertama kali sukses digunakan dalam pengembangan cryptocurrency, seperti yang tertera pada PPT saya. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Salah satu jenis dari investasi cryptocurrency yaitu Bitcoin. Selain Bitcoin, yang sangat populer contohnya yaitu Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Dalam implementasinya terhadap cryptocurrency, teknologi blockchain memungkinkan terjadinya suatu transaksi secara peer-to-peer atau P2P secara aman, meskipun tanpa menggunakan perantara, contohnya bank atau lembaga keuangan. Tidak hanya dalam cryptocurrency, teknologi blockchain ini juga mengalami pengembangan sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai sektor, mulai dari industri keuangan hingga ke sistem pemerintahan. Oke, yang selanjutnya yaitu cara kerja teknologi blockchain. Yang pertama yaitu setiap blok baru akan ditambahkan ke ujung rantai. Lalu blok setelahnya akan memiliki data tentang susunan semua blok sebelumnya untuk menjaga keutuhan rantai blockchain. Selanjutnya, algoritma akan melakukan verifikasi terhadap setiap blok sebelum ditambahkan ke dalam rantai. Metode verifikasi setiap blockchain bisa saja berbeda tergantung mekanisme konsensus yang diterapkan. Begitu transaksi kita terverifikasi, datanya akan tersimpan dalam sebuah blok bersama ribuan transaksi yang lain. Data ini berisi nominal transaksi, digital signature kita, dan pihak yang berhubungan. Urutan transaksi yang disimpan tetap terjaga, artinya transaksi yang paling awal akan selalu disimpan di paling depan dan sebaliknya. Terakhir, informasi tentang setiap blok dan rantai jaringan ini tidak disimpan dalam satu komputer, tapi disebarkan pada semua penambang yang berperan sebagai node. Sistem seperti ini juga disebut dengan distributed ledger. Oke, next. Selanjutnya yaitu keunggulan teknologi blockchain. Keunggulan utama dalam sistem blockchain ini adalah mekanisme kriptografi yang memungkinkan terjadi distribusi atas database, sehingga setiap pihak dalam jaringan dapat melakukan verifikasi atas transaksi yang terjadi. Dengan kata lain, tidak ada entitas tunggal yang dapat mengontrol maupun mengubah data dalam sistem blockchain tersebut.
Teknologi tersebut menjadikan suatu transaksi menjadi lebih transparan, aman, cepat, dan efisien atau murah. Lebih transparan karena apa? Karena setiap aliran transaksi tercatat dalam sistem blockchain dan tidak pernah terhapus serta dapat diverifikasi oleh pihak-pihak terkait. Tadi disebutkan juga lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena sistem verifikasi yang terdistribusi menjadikan tidak bisa dihack oleh orang. Oke, next. Permasalahan dalam blockchain. Yang pertama yaitu blockchain memiliki environmental cost. Apa itu? Maksudnya begini, blockchain mengandalkan deskripsi untuk memberikan keamanan seperti membangun konsensus melalui jaringan terdistribusi. Ini pada dasarnya berarti untuk membuktikan bahwa pengguna memiliki izin untuk mengakses ke rantai chain algoritma. Algoritma kompleks harus dijalankan yang memerlukan sejumlah besar daya komputasi. Tentu saja ini menimbulkan biaya. Yang kedua yaitu kurangnya peraturan menciptakan lingkungan yang beresiko. Sekali lagi, ini merupakan sebagian besar masalah dari Bitcoin atau jaringan lain berbasis blockchain. Karena kurangnya pengawasan peraturan, penipuan, dan manipulasi pasar biasa terjadi. Dan ini adalah konsekuensi dari kurangnya pengawasan peraturan di seluruh sektor. Yang ketiga yaitu kompleksitas pengguna yang merasa sulit untuk menghargai manfaatnya. Jadi begini, bukan suatu kebetulan bahwa blockchain yang pertama yaitu Bitcoin menjadi kesadaran publik segera setelah krisis keuangan tahun 2008, ketika opini media dan publik mencerminkan ketidakpuasan yang meluas dan semakin tidak percaya dengan lembaga keuangan dan instrumen yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu blockchain bisa lambat dan tidak praktis. Wah, gimana nih? Maksudnya begini, karena kompleksitas dan sifat terdeskripsi dan terdistribusinya, transaksi blockchain memerlukan beberapa saat untuk diproses. Tentu saja lebih lama dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional seperti kartu debit atau tunai. Untuk menyelesaikan transaksi Bitcoin dapat memakan waktu beberapa jam. Wah, lama juga ya. Mudah-mudahan ini adalah masalah yang akan diselesaikan dengan kemajuan teknik dan kecepatan pemrosesan. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat dalam teknologi blockchain. Yang pertama yaitu memiliki uang yang tidak hanya memiliki angka namun memiliki fungsi dalam mengelola uang tersebut. Yang kedua, yaitu transaksi yang permanen sehingga apabila sudah melakukan transaksi tidak bisa di-cancel. Yang ketiga, yaitu dapat memindahkan kepemilikan token ke orang lain dengan mudah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kepemilikan bisa menggunakan teknologi blockchain dengan digital signature. Contohnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan di sektor perbankan maupun untuk menyimpan data pasien secara aman untuk sektor rumah sakit. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama saya sendiri. Salah satu prinsip hidup dari seseorang yang menurut saya menarik yaitu diam sampai diminta untuk berbicara. Itu lebih baik daripada terus berbicara sampai diminta diam. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.